kepada para suami bahwa para suami di sini amirun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, yang mana dia sebagai kepala keluarga menjadi number one di kartu keluarganya, nomor satu. Maka please, di sini dia melaksanakan amirun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, menjadi penegak hukum, yang mana dia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, maka menghukumi kepada istri-istrinya agar menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, dan memerintahkan kepada kebaikan agar melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, kalau bisa lebih dari itu menuntut ilmu. Banyak tempat-tempat menuntut ilmu, maka jauhkanlah istri-istri dari perkara-perkara yang zahir bahwa perempuan-perempuan ini dalam keadaan kemaksiatan. Maka seorang suami di sini adalah penolong bagi istrinya tatkala istrinya sering keluar rumah dalam keadaan tabarruj, dalam keadaan as-sufur, di mana dia bekerja di luar rumah, berdandan dengan make up dan bibir merah, lipstick, membuat fitnah dengan pengharum dari Casablanca-nya ataupun Casanova-nya, maka dia bagaikan bunga-bunga trotoar yang liar yang membuat laki-laki yang ada di jalanan terfitnah, dan bahkan dari bosnya, dari rekan laki-lakinya di kantornya terfitnah. Maka laki-laki menjadi pemimpin amirun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, save our wives from the hell. Maka selamatkanlah istri-istri kita dari api neraka. Uang hanya berapa satu bulan didapat, namun dia akan masuk api neraka. Mana rasa sayangmu? Bahkan sebagian laki-laki tidak malu memerintahkan istrinya di baralek gadang agar melaksanakan nyanyi bersama, ataupun bahkan dia menjadi biduanitanya mendapatkan 1 juta 2 juta diperintahkan oleh suami. Dan bahkan tidak bisa suami menjadi pemimpin di sini karena memang dia juga butuh kepada uang dari istrinya tiap bulan. Maka wahai para laki-laki, yang pertama, kamulah penyebab yang bisa menolong istri-istri. Maka oleh sebab itu pendalilannya di Al-Quran, Allah berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin dari para perempuan. Maka jadilah wahai laki-laki, tidak hanya kalian menjadi number one di dalam kartu keluarga, tetapi hakikatnya menjadi number one di rumah, yang menjadi polis di rumah. Mana yang salah disalahkan, mana yang benar dibenarkan. Maka jadilah suami-suami seperti Sumatran Tiger, seperti harimau-harimau Sumatera yang menakutkan, tidak seperti singa-singa ompong yang hanya gondrong. Maka menjadi lelaki di atas ranjang, namun istrinya dibiarkan at-tabarruj wasufur, dan foto-foto selfie-nya menyebar di media-media sosial dan dia tidak cemburu. Maka please, mana kecemburuan? Maka please, mana pemimpin keluarga Sumatran Tiger, harimau Sumatera? Jangan takut kepada perempuan. Justru perempuan meminta pertolongan, save me from the hellfire. Maka tolong kami dari api neraka, kata istri. Malah dibiarkan bekerja saja. Aku juga makan dari hasil gaji kamu. Maka yang pertama adalah para laki-laki yang bisa membantu istri-istri agar selamat dari api neraka. Dan pendalilan yang lain juga di dalam ayat yang kami baca tadi, qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka takutlah kalian
kepada api neraka, wahai para suami, dan atas anak dan istri kalian. Dan di dalam hadis banyak, diantaranya muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in an zaujatihi wa ahli baitihi. Maka di dalam hadis disebutkan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dipertanyakan atas kepemimpinan kalian. Di mana kita menikah dengan perempuan itu amanah, yang mana putri-putri yang kita bawa ke rumah kita amanah, dari dunia sandang pangan dan papan, dan juga berkaitus dengannya, dan juga amanah al-akhirah. Jika dia dalam keadaan salah, jangan dibiarkan sehingga masuk kepada api neraka. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian para pemimpin wahai laki-laki, dan kalian akan ditanya atas kepemimpinan kalian di rumah. Mana tanggung jawab kalian atas istri dan anak-anak kalian akan dipertanyakan. Dan jika dipertanyakan kemudian dia tidak bertanggung jawab, dibiarkan istrinya berbuat semaunya, kemudian masuk kepada kemaksiatan, dinasehati tidak mau dan dibiarkan, maka justru akan menjadi bumerang. Justru suami ini akan menjadi diiqab oleh Allah, dikarenakan tidak menjadi Sumatran tiger di rumahnya, tidak menjadi harimau Sumatera yang ditakuti, tetapi justru istrinya melaksanakan kemaksiatan dan dia ridha. Maka ini masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'qil ibn Yasar, man yastar'ihi ra'iyah wa huwa mata wa huwa khainun lam yarih raihatal jannah iyadan billah. Barang siapa seseorang yang diberikan amanah, dan kita laki-laki diberikan amanah untuk menjaga istri-istri kita, amanah, kemudian mati orang ini, laki-laki ini, dan dia dalam keadaan berkhianat atas amanahnya, baik amanah dari kepresidenan, memimpin suatu negeri, baik amanah memimpin suatu provinsi menjadi gubernur, baik amanah menjadi Pak Jorong atas wilayahnya, ataupun menjadi bupati atas kabupatennya, dan lebih minim lagi adalah pemimpin keluarga. Mana amanah atas istrinya? Istrinya berbuat tabarruj wasufur, keluar dengan membuat fitnah kepada tetangganya, kepada bosnya yang ada di kantor, akhirnya selingkuh dan khobar tentang selingkuh di mana-mana, bahkan seakan-akan menjadi trendy di zaman sekarang. Karena apa? Karena dayuth, karena suami yang tidak ada kecemburuan kepada istrinya, bagaikan singa yang ompong, hanya gondrong saja, tetapi tidak ditakuti karena tidak ada taring bagi istrinya. Kamu mau melarang saya agar tidak tabarruj, kamu juga makan dari uang saya. Dan mereka takut suatu hari mungkin istrinya akan membawa koper yang dulu dia bawa, dilempar keluar, pergi kamu dari sini, ditolak oleh istrinya. Maka jadilah Sumatran tiger wahai kaum laki-laki, karena ini adalah as-syariah. Maka kita wajib mengeluarkan istri-istri kita dan putri-putri kita dari api neraka. Ini pendalilan yang pertama, ataupun bagaimana caranya menyelamatkan istri kita, to save our wife from the hell. Pertama, kita sebagai laki-laki mempraktekkan amirun bil ma'ruf dan nahyun anil munkar. Kita sebagai pemimpin keluarga memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran yang ada di rumah.